Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grafikot Studio. Kembali lagi nih sama kita. Saya Naifa sebagai host dan Kang Fadil di sini ketemu lagi di 2026. Ya, kali ini mungkin teman-teman bertanya-tanya nih. Biasanya saya ditemenin yang ganteng kali ini. Ya, Mas Alvin mohon izin karena kemarin lagi sakit ya kecelakaan. Kita doain biar Mas Alvin bisa balik lagi, sehat lagi, ceria lagi dan dengan tampilan yang lebih fresh nantinya. Oke nih, Nanai. Hari ini ngobrolin apa ya enaknya ya? boleh kayaknya AI ini seru nih. Oke, nih saya bawa oleh-oleh nih. Sebenarnya dari tahun kemarin, cuman tahun ini kita ada beberapa update buat produk kita yang namanya ATT. Bukan anak terminal sono ya, bukan. ATT itu Awesome Terminal Tools gitu ya, keren nyebutnya ATT biar nggak kepanjangan. Nah, tools ini buat teman-teman khususnya anak-anak coding ya, anak-anak developer yang suka bermain dengan terminal. Jadi sedikit informasi buat teman-teman non-IT, terminal ini biasanya interface yang dipakai untuk developer, untuk admin, untuk berkomunikasi dengan operating system. Biasanya kalau di Linux ya namanya terminal, kalau di Windows biasa namanya Windows Command Prompt, di Mac kalau nggak salah ya terminal juga ya atau bash gitu ya. Nah, karena ini spesial buat teman-teman coder, jadi mungkin teman-teman yang non coder nih mungkin bahasanya agak-agak planet alien, Iya, tapi kita akan coba bikin sesederhana mungkin agar semuanya bisa bisa dipahami. ikutin gitu. Nah, ATT ini teman-teman bisa buka ya dari Google, tinggal Graphical Studios, kemudian ATT. Di sini teman-teman bisa lihat ATT itu sebenarnya memindahkan kemampuan ChatGPT, Gemini, kemudian Sora, Veo, pokoknya yang bisa bikin gambar, bisa chat, bisa bikin aplikasi, Video bisa, Pak? bisa bikin video, bisa search, bisa analisa data, itu kita pindahin semua ke terminal. Selama ini kan nggak ada ya di terminal, gimana kita mau bikin Iya, gambar? biasa kan terminal angkot, Pak. Wah, bisa aja. Tapi tetap aja saya nggak bisa nyetop angkot dari terminal. Iya. Tapi nanti mungkin ya ke depan ya AI bisa connect ke terminal angkot kali ya. Terminal angkotnya Tesla kali ya. Canggih banget. Oke, balik lagi. Nah, jadi semua fitur-fitur yang biasa teman-teman akses dari aplikasi, dari webnya ChatGPT atau webnya Gemini AI Studio, itu semua kita di dalam terminal. Jadi nggak usah pindah-pindah ke sana kemari, Nggak usah ada di bolak-balik situ. ya, tetap satu Iya, ini. kita bawain ke situ, kita Wih. pindah pindah kampung ke situ. Jadi ini memudahkan teman-teman developer memanfaatkan AI langsung dari terminalnya. Nah, mungkin langsung aja ya, gimana cara makainya kita Oke. demoin gimana? Biar teman-teman nggak penasaran juga. Oh, kadang-kadang wah ini kebanyakan ngecap, Iya, jangan-jangan betul. cuma apa orang bahasa sekarang tuh. Yeping-yeping. Iya, yeping, yep 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 gitu. Iya. Itu malin. Oke, nah ini eh teman-teman jangan lupa ya ini produk berbayar ya. Berapa tuh kira-kira, Kang? Gocap aja. 50 guys, kapan lagi murah kan? Ngopi lebih mahal dari itu kan? Betul, apalagi Iya. transportasi ini murah. Iya, tapi bukan Starling ya, Starling lebih Eh, murah. Tahu aja suka ngopi di pinggir. Nah, di sini teman-teman bisa bayar pakai kris, transfer atau PayPal. Keren juga PayPal-nya. Gocap lebih doang padahal. praktis. Iya. Nah, kita support semua OS dari Windows, Linux, Mac gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau ada OS-OS lain, insya Allah kita support lah. Nah, kali ini kita akan demoin di Windows saja. Teman-teman tinggal klik Windows, kemudian download, ekstrak di komputernya masing-masing ya. Nih, contohnya saya udah ekstrak, taruh di ATT. Di sini ada aplikasinya yang saya ekstrak, saya download tadi. Terus saya klik ada file namanya register gitu. Setelah itu udah selesai, tinggal kita gunakan. Nah, nanti ngaksesnya bisa dari terminal atau command prompt dengan ngetikin terminal atau command prompt dari start. Nah, cara ngecek ya kalau dia udah jalan, tinggal misalnya salah satu fiturnya adalah coder gitu. Nah, udah muncul seperti ini. Keren. Cuma kalau yang baru biasa minta serial number. Nah, kalau minta serial number di sini jangan lupa kontak Mbak Nurul. Mbak Nunung. Nah, nanti kontak dikasih serial numbernya, tapi ditunggu dulu sodakohnya. Hmm, Iya, ini kita nanti bentar lagi masuk puasa harus banyak sodakoh. iya.
Nah, kita mulai belajar bagaimana manfaatin, si ATT ini untuk membuat aplikasi, gimana? Penasaran nggak? Penasaran banget. Kalian Oke. penasaran nggak guys? Nah, di sini saya bikin folder namanya apps ya. Hmm. Kemudian saya tinggal ketik coder aja. Habis itu tinggal nyuruh mau bikin aplikasi apa. Gimana kalau kita bikin game? Boleh tuh. Ya, tolong bikinin game Minesweeper ya. Tahu Minesweeper ya? Ada game di Windows ini dari zaman bahla ya. Wah, Eh, terus kita bisa define juga bikinnya pakai apa. Saya pengen pakai .NET Desktop dengan nama eh, Minesweeper misalnya satu gitu ya. bisa milih juga berarti ya. Nama terserah kalau nggak di define dia kasih nama sendiri. Oh, Tapi takutnya kan dikasih nama otong kan nggak lucu. Lebih baik lebih baik kasih nama ya gitu. Jadi cara komennya simpel. Aplikasi apa yang mau dibikin, fitur-fiturnya diomongin. Habis itu mau pakai bahasa apa, misalnya web, HTML, atau Node.js, PHP, atau C++ boleh lah. Tapi bahasa kalbu nggak bisa. Nah, itu nanti dia kalau udah merah ini apa yang terjadi di belakang ditampilin ke user. Jadi nggak kayak black box. Jadi semua informasi yang dia sedang kerjakan di belakang dikasih tahu user. Dan ini di-powered by Gemini 3. Gila ya? gila banget. Lu coba subscribe Gemini 3 kalau nggak bangkrut. Kalau ini gocap aja dapat Gemini 3, dapat GPT-5. Wah, yang canggih-canggih semua dikasih. Wah. Iya. Nah, ini udah selesai nih. Kita ngobrol-ngobrol aja nih udah selesai. Nah, kita cek ya hasil kerjaannya ya. Kalau saya dir di sini ada tuh Minesweeper udah jadi. Nah, saya coba jalanin aplikasinya yang sudah dia bikin kayak gimana. Dan yang keren kalau ada bug dia benerin sampai selesai. Wih, Nah, keren ini kan banget. pernah main Minesweeper gak? Kalau tekan bomnya mati kita. Ya kayak gitu. Ya ini udah jadi. Sesimpel itu bikin game cuma kita ngobrol Nggak udah 5 menit selesai. nggak apa ini. Nggak ada, Iya. ludah aja masih penuh nih. Biasanya udah kering masih belum selesai Iya. gitu. Nah, terus ada apa lagi? Kita coba cek yang lain ya. Di sini kita lihat, saya saking banyaknya nggak hafal, jadi saya nyontek dikit lah ya. Apa ya guys? Nih, ada data LLM. Data LLM ini bukan MLM ya, bukan beda. Jadi di sini saya punya data misalnya bentukannya Excel gitu ya. Ya. Nah, itu bisa kita analisa Excelnya itu ya. Misalnya di sini saya punya data apa nih? Nah, ini ada beberapa data nih ya. Contohnya FIFA World Cup tuh ya. Jadi itu tentang bola lah ya. Saya Asik. pengen menganalisa data bola ini, cuman karena nggak ngerti datanya kita suruh AI. Kita ketik aja data LLM, kalau nggak tahu komennya nanti dia akan kasih tahu cara pakainya gimana. Nah, usage-nya gini, data LLM spasi pet ke file ya. Nah, pet file itu kan 2002 FIFA bla 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 itu ya. Kemudian tinggal enter. Nah, datanya itu bisa Excel, bisa PDF, bisa Word, bisa PowerPoint, bisa macam-macam. Iya, misalnya kamu dikasih tugas nih sama dosen, tolong bikinin kuis dari buku A gitu. Iya. Ya tinggal suapin aja, tolong bikin kuis dari file Canggih ini. guys. Bikin ini. Nah, ini kan dari data Excel tadi kita coba analisa ya. Tolong analisa data ini bikinkan dalam bentuk beberapa chart untuk memahami datanya. Udah kita ngobrol lagi biar dia mikir. Wih, keren Gitu. Dia akan nih. coba baca ya. Kalau Excel kan bentuknya rata-rata tabel ya. Iya. Tabel dia lihat kolom-kolomnya, dia lihat isi datanya. Tanpa kita harus kasih tahu itu data apa. Dia Dia udah akan bisa semuanya. ngerti, dia Iya. ngertiin. Misalnya you kasih data penjualan toko, dia ngerti. Kasih data-data tentang mahasiswa, dia tahu itu data mahasiswa. Nanti yang dianalisa ya sesuai datanya. Kalau penjualan kan biasanya penjualannya atau ruginya atau keuntungannya atau apalah gitu atau data inventory, stoknya dan sebagainya. Jadi pinter lah ya gitu ya. Jadi kita nggak usah pusing, Guys, unik juga guys. biar suruh dia yang mikir Iya. gitu. Gak usah Tapi pusing-pusing mikir. tolong ya AI tetap walaupun disuruh-suruh kita juga harus ngerti ya Iya. caranya. Kita nggak bikin cara mudah tapi menghilangkan nature manusia sebagai makhluk yang berakal. Kalau cuma hahaha repot nanti kan. Nah, ntar ditanya, wah ini kayak butuh pengobatan. Nah, ini emang agak lama karena dia agak kompleks. Jadi data itu akan diolah dengan beberapa script Python. Biasa kan kalau data scientist tuh ya dia
dengan library-library kayak data frame, pandas dan sebagainya tuh, dia mulai nganalisa tuh. Nah nah kalau udah selesai nanti dia kasih tahu ini data apa dan sebagainya. Nah, oh ini datanya agak kotor tuh, makanya file not is not zip archive. Nah, kita coba pakai data lain kali ya. Nah, kayaknya datanya kurang bersih. Sini kita punya data lain yang saya udah coba aja. Tokyo Olympic Sample Data. Ini tentang peraih medali-medali di Tokyo Olympic gitu ya. Saya coba minta analisa dalam, analisa data juga. Tolong analisa data dalam bentuk beberapa visualisasi data dan chart-chart gitu ya. Chart-chart ya biasa diagram-diagram ya. Kadang orang Indonesia gitu ya, campur-campur bahasa Inggris, Indonesia, bahasa basi gitu ya. Ya begitu. Jadi ini juga dia ngasih tahu ya kalau kita punya data yang kotor, data yang rusak, dia biasanya minta suruh benerin dulu gitu. Ya sama kayak kita gitu, kasih buku, bukunya kena minyak kagak kebaca ya nggak ngerti juga. Ah, ini juga sama nggak mau dikibulin. Tolong analisa pas dibaca ini data apa, pas dibuka bukan Excel, taunya gambar ya. Di rename sama dia gitu. Jadi tenang aja, dia nggak error, dia kasih tahu harus ngapain gitu ya. Nah, ini buat teman-teman juga namanya analisa data ya pastikan data yang diberikan juga data yang akurat, data yang rapi, jangan nyalahin kalau setelah dianalisa kok begini pas dicek ternyata datanya yang nggak benar gitu. Nah, ini sebenarnya karena analisa agak lama, kita sebenarnya bisa sambil ngecek fitur-fitur lain nih. Yang simple mungkin yang agak ringan-ringan ya, bikin-bikin gambar gitu ya. Kita di sini ada namanya image create. Jadi image create gitu ya. Tinggal ketik aja cara pakai nanti dikasih tahu. Misalnya IMG create terus image description mau bikin apa? Coba. Oh, ini udah selesai nih, tuh lihat. Comparison gold, silver, bronze medal dari 5 country yang tertinggi dapat medalnya. Nomor satu gold. Nih paling banyak United States. Ya semuanya diborong sama dia. Yang kedua China, erosi Rusia ya. Kemudian Great Britain, Jepang. Indonesia mana ya? Oh, mungkin agak tipis ya. Ya, ya begini. Jadi tinggal ngomong doang, dia udah selesai analisa. Nah, di sini juga dia jelasin nih. Tuh, grafik batang di atas menampilkan perbandingan jumlah medali emas. Amerika mendapat medali terbanyak, Republik Cina medali emas perak yang signifikan dan sebagainya dan sebagainya. Rasanya berarti ya. Iya, kemudian mau nanya apa lagi cerita ada anomali data dan sebagainya. Ini silakan aja ngobrol, kayak ngobrol sama data, aneh kan? Iya. Pernah nggak ngobrol sama dokumen? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Ini kejadian ngobrol sama dokumen dan dokumennya balas ngomong hal kan keren kan? Nah, nah, kalau kita arahin misalnya ke Word ke apa itu bisa disimpulkan cerita diringkas di apa atau dibikin jadi PDF hasil ringkasannya gitu ya. Nah, ini tadi balik ke image create mau bikin gambar apa? Kucing lagi apa di atas pohon? Kucing tidur di atas Superman. Di atas pohon. Nah, kan yang aneh-aneh biar keren gitu ya. Kita juga bisa define dia mau pakai model apa ya. Oh, ini sorry. Ini kadang-kadang kita harus pakai tip. Nah, IMG create. I- Oh, ada E-nya. Sorry, salah ketik saya biasa. Nah, nah dia lagi bikin gambar. Nah, jadi IMG Create pasti prompt ya. Jadi mau ngetik apa, mau gambar apa aja tinggal tulis di sini. Kalau panjang bisa diarahin ke file text, nanti file textnya ditulis petnya ke sini, dia akan baca file textnya, di generate sesuai deskripsinya. Nah, ini udah selesai. Promptnya itu bisa bahasa bebas, Pak? Bebas, bahasa Keren Sunda tuh. jadi. Kalian yang nggak bisa bahasa Nih, Indonesia. gambarnya kita lihat tuh kan. Jadi kalau mau yang realistis ya tinggal bilang yang realistis, jadi nggak kartun atau yang 3D gitu ya. Untung kucing yang di sini. Bisa kalau ini kan Yuan ya.
Oke, itu bikin gambar. Kalau dibalik juga bisa. Wih, Jadi kita nganalisa gambar. Sadis ya. Jadi di sadis sini banget. saya punya gambar invoice. Invoice biasalah kita kita hasil belanja sesuatu kita foto gitu Iya. ya atau kalau invoice kan tagihan ya. Nah, kita bisa nganalisa ya. Misalnya jangan invoice kali ya. eh, di sini ada doc QA, image QA ya, image QA. Nah, terus nama saya lupa cara pakai, kita tanya aja. Oh, image QA, promnya misalnya tolong eh, apa saja item di dalam hmm, eh, apa saja item di dalam invoice ini gitu ya. Hmm. Kemudian nama gambarnya, tadi nama gambarnya invoice.png. Udah, nanti dia akan analisa. Misalnya lebih keren lagi kalau kita punya gambar, misalnya gambar obat-obat sakit jantung gitu ya. Ini agak susah ya buat orang-orang tua gitu ya, Iya, yang betul kagak betul. ngerti, pengen minum tapi nggak tahu nih obat apa Iya. gitu ya. Ini semoga obat beneran ya. Coba saya, ini kan nggak jelas nih. Nah, saya save, saya taruh di tempat tadi juga, saya kasih nama kardio. Nah, ini udah selesai ya tuh. Wih, POC support harganya sekian, totalnya sekian. Sekarang saya suruh wih. analisa obat tadi. Iya, dari foto ya. Ini obat apa? Untuk apa? Dosis gimana? Kan kalau orang tua bingung ya mau Iya. nanya siapa gitu kan. Dia foto aja. Fotonya kasih, kita prom, Iya, biar betul. dia cari Gitu. tahu-tahu. Dia punya koneksi ke internet juga untuk cari Wih, tahu. keren guys. Jadi, nah itu ya, memperkuat jantung, kolesterol jahat, mencegah nyeri angina, apa nih angina? Asma jantung, detak jantung, tekanan darah. Wih, Jadi help. apalagi. Jadi tadi bikin gambar bisa Mm-mm. dibalik, analisa gambar kayak Iya, gitu. betul. Keren banget. Nah, kita akan coba lihat apa lagi yang bisa kita bikin. Nah, doc LLM. Nah, ini bukan doknya bukan dokter tapi dokumen. Wih. Nah, misalnya tadi kayak kita dapat tugas nih ya. Saya mau lihat ada file PDF apaan. Di sini saya punya file tentang quantum computing gitu ya. Gaya banget quantum computing. Nah, saya pengen bikin kuis dari file itu gitu ya. Kemudian tolong saya misalnya dosen ya, Iya. bikinin kuis sebanyak 10 soal dan jawaban gitu ya. Simpan dalam bentuk PDF. Jadi dia bisa langsung di display gitu ya, pertanyaan dan jawabannya bisa juga kita minta dia save ke dokumen tertentu. Wih, keren banget. Word, PDF, PowerPoint dan yang lain-lain. Jadi kadang-kadang kan kalau ChatGPT ya kita copy paste dulu ya, Iya, pindah-pindahin. Kok ini langsung bolak-balik. Kok ini langsung datang gitu. jadi dokumen, jadi Iya. makin terbantu sekali teman-teman ini untuk tadi ngolah data, bahkan menganalisa data dan menghasilkan output akhirnya Wih, gitu. canggih. Tuh, nah, udah selesai tuh. Kita lihat aja. Salah. Quantum computing quiz. Quantum computing quiz. Quiznya yang dibikinin sama. Hah? Ih, keren. Iya, ini bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Sunda ya tinggal bilang nggak Iya, pakai bahasa betul. Sunda gitu ya. Terserah gitu. Karena tadi eh, campur-campur ya. Saya nggak divine pakai bahasa apa gitu ya. Nah, apalagi nih kita bisa macam-macam juga. Nah, ini kadang-kadang PR ya. Kita dapat tugas untuk ekstraksi dari beberapa gambar. Ini Hmm, saya punya gambar-gambar KTP nih, gitu ya. Nah, saya pengen ekstraksi semua KTP ini satu-satu, biasanya data entry gitu ya. iya Dari betul. kelurahan, dari apa lagi mendata, dikasih 100 KTP, Wih, satu-satu dia catat lama kan. iya, manual lama. Nah, di sini Kita kita pakai teknologi. punya fitur untuk konversi dari gambar jadi teks. Gitu ya. Misalnya di sini bisa pakai IMG to TXT gitu ya. Kita ketik IMG to TXT, cara pakainya gimana? Kita dikasih tahu helpnya habis itu IMG to TXT. Kalau mau gambarnya tinggal tekan bintang aja. Wih, Gitu kita enter.
Nanti dia akan ekstrak tuh teks-teks yang ada di dalam gambar-gambar yang kita berikan. Dalam hal ini kan KTP gitu ya. Tuh, bentuk tab. Dan yang menarik, kita ya nggak usah ketik satu-satu, semuanya udah di ekstrak satu-satu dengan strukturnya mirip. Kalau tadi ya bentuknya table ya table, yang tadi ya Keren. bentuknya paragraf, paragraf tuh kan. Wih, Nih, cepet juga ya. nama, tempat, tanggal lahir, bla bla bla. Tuh. Ini 3 KTP. Kalau 100 ya udah sama aja. Tinggal copy aja Nggak 100 seharian gambar. kalian kerjain, guys. Iya, bahkan bisa ngaku-ngaku, "Weh, tadi saya kerjanya banyak loh, padahal mah banyakan tidurnya." Gitu. Nah, ada apa lagi? Ada file LLM. Ini menarik. Teman-teman, saya tahu pasti teman-teman desktopnya berantakan kan? Ya, ini kan misalnya saya punya desktop ya, mohon maklum nih agak berantakan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan file LLM ini untuk merapihkan. Nah, keren kan? Kita nyuruh-nyuruh AI untuk ngerapihin data-data kita. Tuh, Ini misalnya saya punya data namanya berantakan nih. Ya, saya paste di sini desktop saya. Hmm, di mana? Copy, paste. Kadang-kadang ya, ini aja deh dari dokumen aja. Kadang-kadang kalau dari apa? Dari desktop tuh banyak kan shortcut sih ya. Tapi kalau dari sini, dari dokumen, rata-rata ya file dokumen, ya kan? Nah, saya masuk ke folder tadi, ceritanya namanya sesuai, namanya berantakan. Saya tinggal file LLM. Nah, kita mau ngapain instruksi? Ceritanya tolong rapikan. buatkan folder sesuai jenis file yang ada di sini, lalu masukkan file-file tersebut ke folder tadi gitu. Kan bahasa 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 kita banget kan? Iya, Tapi dia akan ngerti dia. ngerti. Dia pertama dia baca dulu, terus dia bikin folder sesuai jenis file yang ada, terus dia pindahin dokumen-dokumennya. Yuk kita lihat yuk hasilnya. Ini kan si berantakan, di atas dia udah bikin tuh folder-foldernya Wih, PDF, PPT, Excel, SQL, PBIX, terus move into folder. wih, Filenya udah masuk, rapi, dia guys. pindahin ke dalam gitu. Kalau kita lihat tuh, filenya udah pada masuk ya, udah dirapin sama dia. Tuh. Nah, misalnya kita mau bikin laporannya, tolong bikinkan daftar file dan folder ke file teks dengan nama files.txt. Saya kita mau listing nih, ada file apa aja, ada folder apa aja, kita suruh aja dia yang bikin, dia yang suruh nyatet satu-satu kan. Maksud filenya ada 1000, males banget kan, Ih, masa kita satu-satu? gitu. Nah ini udah jadi files, kita buka. Tunggu ini notepad saya jadi kebuka semua. Nah ini filenya, tuh foldernya ada 5 kan, ada Ih, 5, terus nih file-filenya yang di dalam, gitu. canggih, guys. Lupa cobain, guys, Iya, mampir. ini baru Berapa fitur? fitur yang kalau PC Agent mungkin kita nggak akan demoin semua, beberapa kita ceritain aja. Kayak PC Agent nih, kita mempersilahkan si AI menjalankan komputer kita. Wih, Ngeri kan? canggih. Mouse-nya Sendiri. gerak, browsernya Iya. kebuka. Misalnya, tolong cariin resep nasi goreng taliwang gitu. Ada nggak Wih, sih? Nanti dia yang search, cari. Kalau nggak ada wih. dia bilang lu bohong aja lu. Atau search. Nah, ini search saya bisa demoin karena simple ya, nggak pakai lama. Tinggal teman-teman ketik aja search gitu. Mau nyari apa gitu ya. Ceritanya sekarang baru awal tahun pengen nyari investasi yang menarik gitu Wih, ya. Coba cari harga emas terakhir gitu ya. Atau coba cari 10 saham yang menarik untuk dibeli. wih. Nah, biasanya kita kan googling Iya, Bing atau yang lain, lama kan? iya. Ini langsung di Satu. terminal aja. Wih, Atau formatnya langsung dijadiin Excel, wih. jadi Keren, Word guys. gitu ya kan. Nah, ini langsung kelihatan nih harganya sekian per on dan sebagainya.
Atau coba beri rekomendasi 10 saham yang menarik untuk dibeli di 2026. Nanti dia akan lihat tuh mungkin dari data fundamentalnya, data eh, apa, data harganya dan sebagainya, baru dia kasih rekomendasi 10. Jadi dia nggak ngasal ngomong, tapi Iya. dia dengan internet dia bisa cari informasinya dulu, baru dia jawab. Jadi bahasa AI itu di grounding dulu. Jadi ngomong tuh ada dalilnya, ada referensinya gitu ya, nggak asal ceplos ceplos gitu ya, taunya nggak jelas. Nih, Ya. dia kasih tahu BMRI, BBRI, BBCA ini bank semua ya. Habis itu Adaro ini mulai mining, ASI, Astra Internasional, Indosat, Java ini yang bikin pakan-pakan tuh ya, Kalbe Farma, nikel lagi rame ya, mobil-mobil listrik, energi terbarukan. Tanpa kita pindah-pindah ke browser dan sebagainya, semua langsung di terminal jawabannya. Satu aplikasi doang. Nah, video LLM ini sama kayak kayak doc LLM. Jadi kalau teman-teman punya potongan video gitu ya, kita bisa analisa. Misalnya ada tabrakan nih, terus tolong analisa tabrakan ini siapa yang salah. Nah, bisa gitu. Nanti dia akan cek nih yang duluan siapa nih yang melanggar lalu lintas siapa. Atau orang asuransi, dia videoin mobil bonyok gitu ya. Ini yang di cover asuransi yang mana aja? Apakah ini di cover premi dengan kelas ini gitu ya? Nanti dia akan cek. Oh, kalau lampu sampai lepas mah kagak gitu. Kayak itu kasih tahu gitu. Jadi video yang dianalisa. Bukan gambar, bukan dokumen, video. Video, guys. Gitu. Kemudian text to voice. Nah, ini biasanya kalau yang suka ngisi-ngisi suara lagi serak nggak enak. Ya tinggal siapin teksnya, liriknya dan sebagainya, suruh jadiin voice kayak ini. Jadi text to voice pasti kemudian file yang isinya teks yang mau dibacakan. Biasanya kalau kita mau ngisi-ngisi suara di YouTube gimana gitu ya, nggak pede suara agak serak gitu ya. Atau kebalikannya, kita punya rekaman meeting, rekaman suara, seminar dan sebagainya, malas nyatet. Jadi teks. Jadi bentuk MP3 dan sebagainya, ubah jadi teks, bahkan langsung disimpulkan, dibikinin kuis atau dibikinin PowerPoint. Langsung tugas beres cepat gitu ya. Itu bisa. Nah, pakai text to voice, voice to text. Nah, ini ada tambahan-tambahan VO3, tahu lah ya, bisa bikin video langsung dari terminal. Kemudian image to video, punya gambar gitu ya. Jadiin video. Nah, ini ada satu ya sampel, karena males ya teman-teman nunggu. Sini saya udah ada contoh yang pernah saya bikin gitu ya. Gambarnya itu kalau nggak salah hiking. Nih, hiking gambarnya begini gitu ya. Terus kita generate jadi video. Bentuk hasilnya jadi begini. Nah, ini videonya dianimasikan sama si AI. Yang tadi dia diem jadi gerak gitu ya. Misalnya punya pacar kangen digerakin. Kasihan banget. Taunya pacar impian doang. Ngeri juga ya. Kalau yang udah nggak ada bangkit. Nah itu ya image to video, ada text to audio. Jadi tadi ya dari text to audio sama text to voice, bedanya kalau text to voice tuh jadi suara manusia. Kalau text to audio kita bikin musik. Jadi tolong bikin dangdut belakangnya degungan. Kasih unsur metal dikit. Jadi pembuka acara drama. Bisa dibikin sama dia. Jadi kita nggak perlu komposer lagi. Suruh AI bikinin musik buat kita. Atau ada angklungnya, ada apanya gitu ya. Bisa. Nanti research ini juga keren. Biasanya teman-teman dari marketing apa mau nganalisa tentang produk. Tinggal suruh aja tolong lakukan market research tentang produk coklat gitu ya untuk kawasan Jawa Barat gitu. Nanti dia secara mendalam mencari data sebanyak-banyaknya, dia bikin laporan riset. Nah ini mah agak lama, kadang 15 menit, 30 menit. Ya, ya coba suruh agent yang bikin. Sebulan, 2 bulan, pas bayar mahal soalnya. Ini 50.000 guys. Enggak cuma itu lagi, semuanya dapat all in. Nggak ada batasan lagi ya. Iya. Ya batasannya sepanjang usia teman-teman aja. Serem banget gitu. Enggak ya, sebatas kita masih bisa support. Makanya teman-teman langsung aja dibeli murah gitu ya. Download guys. Download dan komen kalau mau tambah fitur apa lagi di 2006 kita sarannya apa nih? Open lah buat semua ide-ide keren yang nanti bisa kita enhance di produk-produk kita. Nah,
Kita nggak bisa demoin semua, kering juga nih ya. Tapi semoga teman-teman udah mulai ada gambaran. Iya, Ya, betul. kita harapkan teman yang explore, teman-teman bisa publish, ceritain ke kita. Ya Sharing-sharing. mention kita juga ya. Iya, Kita ada betul. di semua sosial media gitu ya. Kecuali Friendster udah bangkrut. Masih aja ketahuan umur. Oke, gitu saya balikin ke rekan saya. Oke guys, segitu aja dari kita berdua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya ya guys, biar kalian gak ketinggalan nih info-info dari kita. Oke, Grafikon, gaspol. Gaspol, bye Assalamualaikum warahmatullahi bye. wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam.